Kegiatan peledakan di area tambang merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penambangan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Namun, di balik perannya tersebut, kegiatan ini juga memiliki tingkat risiko yang tinggi, sehingga harus direncanakan dan dilaksanakan secara cermat serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Video ini merupakan bagian dari mata kuliah Audit Keselamatan dan Investigasi Kecelakaan Konstruksi. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil audit terhadap kegiatan peledakan di area tambang terbuka pada PT XYZ. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, berikut adalah anggota kelompok 2 yang terlibat dalam penyusunan audit ini. Adi Zakir Hasyadi, Bayu Maulana Putra, Firanida Amalia, Nuruli Putri Melati, Rizka Sintia Fajri, dan Zilfa Ananda. Sebelum kita membahas mengenai critical audit industri pertambangan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai audit. Audit K3 merupakan suatu proses sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sistem manajemen K3 telah diimplementasikan secara efektif dalam sebuah organisasi. Dalam konteks sektor pertambangan, audit K3 menjadi instrumen vital untuk mengukur kepatuhan terhadap standar keselamatan yang berlaku, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Mengingat tingginya risiko kerja di industri ini, audit dirancang tidak hanya untuk memverifikasi kepatuhan administratif, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan pencegahan telah diambil secara nyata dalam setiap aspek operasional. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Center for Disease Control and Prevention atau CDC, pada tahun 2023 terdapat kematian akibat kecelakaan kerja di pertambangan sebanyak 40 korban jiwa dengan tingkat kematian sebesar 16 per 100.000 kematian karyawan penuh waktu. Di Indonesia terdapat 105 kecelakaan ringan, 65 berat, dan 48 kasus kematian terkait proses peledakan pada tambang di Indonesia. Indonesia memiliki sektor pertambangan besar seperti batu bara, emas, tembaga, dan nikel dengan kegiatan tambang menggunakan metode blasting. Dalam praktiknya, kegiatan peledakan di Indonesia harus memenuhi aspek keselamatan kerja, yaitu K3 pertambangan yang diatur dalam SMKP, perlindungan lingkungan, dan kepatuhan terhadap regulasi seperti Permen ESDM nomor 26 tahun 2018, Kepmen ESDM nomor 1827, SK Dirjen Minerba 309, lalu tentang juknis keselamatan handak dan BBC. Kondisi geologi Indonesia yang kompleks, batuan keras, struktur patahan, kadar air yang tinggi, serta lokasi tambang yang sering berdekatan dengan pemukiman menjadikan kegiatan peledakan memiliki tingkat risiko yang tinggi dan membutuhkan pengendalian yang ketat. Gambaran umum perusahaan, lokasi site PT XYZ berada di Kota Palu dengan lokasi head office berada di Kota Jakarta. PT XYZ telah beroperasi di Kota Palu sejak Januari tahun 2024. Kegiatan penambangan yang dilakukan oleh PT XYZ adalah 1. Pemberaian tanah, 2. Pengupasan tanah penutup dengan cara pengoboran dan kegiatan peledakan, 3. Pemuatan dan pemindahan tanah penutup ke disposal, 4. Penggalian dan pemindahan mineral ke stockpile. Adapun total tenaga kerja PT XYZ adalah dengan tenaga lokal sebanyak 59% atau 368 karyawan, tenaga non-lokal sebanyak 41% atau 256 karyawan. Selanjutnya, untuk metodologi audit di sini melalui dua pendekatan utama, yaitu observasi dan telaah dokumen. Untuk observasi ini dilakukan secara langsung di lapangan, dan observasi ini mencakup seluruh tahapan kegiatan peledakan, mulai dari persiapan lokasi hingga pengamanan area pasca peledakan. Tujuan dari kegiatan observasi ini adalah untuk menilai secara nyata bagaimana prosedur keselamatan diterapkan di lapangan sehingga dapat diketahui kondisi aktual yang terjadi. Lalu selanjutnya dilakukan telaah dokumen. Jadi pada tahap ini dilakukan analisis terhadap berbagai dokumen pendukung seperti blasting report, SOP, izin kerja atau permit to blast, serta catatan inspeksi dan pengendalian kritis. Telaah ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan prosedur serta mengevaluasi kelengkapan dan konsistensi dokumen yang dimiliki oleh perusahaan.
Lalu yang ketiga, ada metode wawancara. Metode wawancara ini merupakan pelengkap dari metodologi audit observasi dan telaah dokumen, dan wawancara ini dilakukan dengan personel kunci seperti pengawas lapangan dan petugas keselamatan, dan tujuannya adalah untuk memperjelas temuan dari observasi dan dokumen. Dengan mengkombinasikan ketiga metode ini, diharapkan hasil audit menjadi lebih komprehensif, objektif, dan dapat menggambarkan kondisi lapangan yang sebenar-benarnya. Ya, selanjutnya kita masuk ke temuan audit. Jadi audit keselamatan pada kegiatan blasting di area tambang terbuka atau open pit PT SCZ ini dilaksanakan dengan pendekatan gabungan antara compliance based audit dan risk based audit. Adapun acuan utama yang digunakan dalam audit ini mencakup Kepmen SDM nomor 1827 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan kaedah teknik pertambangan yang baik. Kemudian ada pula SK Dirjen Minerba nomor 309 tahun 2018 tentang juknis keselamatan handak dan BBC, serta Permen SDM nomor 26 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan mineral dan batu bara. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, kegiatan blasting di PT XYZ ini memiliki beberapa titik risiko yang secara konsisten muncul dalam regulasi keselamatan pertambangan nasional maupun teknis internasional. Yakni yang pertama ada flying rock, yakni terjadi ketika energi ledak tidak terserap sepenuhnya ke dalam massa batuan, sehingga sebagian energi terlepas dalam bentuk proyektil batu berkecepatan tinggi yang menjangkau area di luar radius yang telah diperhitungkan. Selanjutnya ada misfire, yakni gagal ledak yang meninggalkan bahan peledak aktif yang tidak terinisiasi sesuai rencana. Yang ketiga ada pelanggaran blasting exclusion zone atau keberadaan personal atau peralatan dalam radius bahaya saat firing berlangsung. Ya, hal ini sebagai akibat dari kegagalan sistem komunikasi, verifikasi maupun pengendalian akses. Yang keempat ada human error dalam charging, yakni kesalahan pemasangan atau penanganan bahan peledak yang terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Kemudian yang terakhir ada kegagalan dokumentasi, yakni ketidaklengkapan data dalam blasting report yang menghambat terjadinya evaluasi dan pembelajaran dari setiap aspek kegiatan peledakan. Ya, ini ada klasifikasi temuan berdasarkan tingkat risiko. Dapat kita lihat bersama ya, ada 5 temuan audit. Yang pertama ada flying rock yang mengenai pos keamanan, yakni yang mengacu pada klausul regulasi Kemen 1827 tahun 2018 dengan tingkat risiko yakni tinggi. Adapun potensi dampak terburuknya yakni yang pertama ada fatality ya, yang kedua ada kerusakan permanen, dan yang terakhir bisa menyebabkan penggantian izin operasional. Yang temuan audit kedua yakni misfire pada 4 lubang surface delay detonator, yakni klausul regulasi utamanya pada SK Dirjen 309 tahun 2018 dengan tingkat risiko yang tinggi juga. Adapun potensinya yakni secondary explosion, fatality, dan delay produksi. Yang ketiga ada temuan auditnya yakni 6 pekerja berada dalam radius di bawah 500 meter saat kegiatan firing berlangsung, yang mengacu pada Kepmen 1827 tahun 2018 dengan tingkat risiko yang tinggi. Adapun potensinya yakni bisa menyebabkan fatal injury, pelanggaran pidana UU Minerba pasal 159. Kemudian ada temuan audit keempat yakni pengawasan proses charging yang tidak konsisten oleh personal atau tenaga yang tidak kompeten, yang mengacu pada Permen SDM nomor 26 tahun 2018 dengan tingkat risiko yang sedang. Adapun potensi yang terdampak yakni human error, potensi misfire tambahan, dan kecelakaan kerja. Dan yang terakhir yakni dokumentasi kegiatan peledakan yang tidak lengkap dan tidak konsisten ya. Di sini mengacu pada Permen SDM nomor 26 tahun 2018 juga dengan tingkat risiko yang rendah. Adapun potensi dampak terburuknya yakni hambatan evaluasi yang berkelanjutan dan lemahnya basis bukti audit. Baiklah, untuk selanjutnya itu analisis dan rekomendasi. Analisis sistemik atau kegagalan berlapis dalam satu kejadian atau satu kegiatan menurut Swiss Chess Model. Nah, temuan ini tidak berdiri sendiri, yang kita lihat bahwa adanya kegagalan berlapis dalam satu aktivitas blasting. Bukan karena satu orang yang lalai, tapi karena adanya beberapa lapisan pengendalian yang memiliki celah yang terjadi secara bersamaan. Mulai dari informasi blasting yang tidak tersampaikan, warning system yang tidak efektif, barikade yang tidak menutup seluruh akses, dan juga tidak adanya verifikasi last man out. Ketika celah-celah ini berdiri sejajar, maka insiden terjadi menjadi tidak terhindarkan. Nah, ini yang dalam teori disebut sebagai organizational accident. Analisis pertemuan audit risiko tinggi, yang pertama itu ada fly rock atau lemparan batu sisa peledakan. Untuk kriterianya itu bisa dilihat di Kepmen SDM nomor 1827 garis miring K garis miring 30 garis miring
MEM/2018 tentang jarak aman minimum hingga ke Good Mining Practice berdasarkan KONYA tahun 1972 itu meminimalkan energi yang terlepas sebagai fly rock. Di lapangan dampak dari fly rock ini sangat nyata, yaitu terjadinya kerusakan fasilitas dan juga kendaraan. Ini menunjukkan bahwa energi ledakan itu tidak terkendali dengan baik. Dari sisi kondisi, terlihat bahwa informasi blasting yang tidak tersampaikan secara merata, area yang tidak sepenuhnya steril, dan juga warning system yang tidak konsisten. Akar masalahnya ini mengarah ke desain blasting yang tidak optimal, tidak adanya verifikasi area aman, serta tidak diterapkannya blast communicational protocol. Artinya ini bukan sekedar masalah teknis peledakan semata, tapi kegagalan pada sistem komunikasi dan juga pengendalian operasinya. Dampaknya sangat serius, yaitu potensi fatality, penghentian operasi, hingga risiko sanksi regulasi. Selanjutnya itu ada misfire atau 4 lubang yang gagal ledak. Untuk kriterianya bisa mengacu pada Kemen SDM nomor 1827/K/30/MM 2018, yaitu pemeriksaan kelayakan teknis sebelum charging, sampai ke klausul 8.1.3 menurut ISO 45001/2018 tentang pengolahan bahan peledak terintegrasi dalam sistem K3. Nah, untuk misfire ini sendiri mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengendalian material dan juga prosesnya. Secara kondisi ditemukan detonator bermasalah, adanya discontinuity, dan juga ada produk suspek yang lolos dari proses incoming inspection-nya. Akar penyebabnya itu adalah tidak adanya prosedur incoming yang tersandar, tidak dilakukan free charging inspection, serta handling yang belum sesuai dengan kompetensi. Dengan kata lain, kontrol terhadap bahan peledak ini sendiri belum terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan sistem K3. Resikonya sangat tinggi karena misfire ini berpotensi menimbulkan secondary explosion yang bisa berakibat fatal. Selanjutnya itu ada pelanggaran blasting exclusion zone. Temuan paling kritis adalah pelanggaran ditemukannya 6 orang yang masih berada dalam radius yang tidak aman saat terjadinya proses peledakan ini. Ini menunjukkan kegagalan total dalam pengendalian area blasting. Dari sisi kondisi juga tidak ada informasi yang jelas terkait jadwal blastingnya, tidak ada petugas pengamanan, dan juga warning system yang tidak berfungsi secara optimal. Akar masalahnya adalah tidak adanya mekanisme verifikasi 2 arah, tidak adanya sistem last man out formal, serta pengendalian administratif yang tidak mencakup seluruh akses. Secara sistemik, temuan ini membuktikan bahwa pengendalian risiko peledakan ini tidak berjalan secara efektif, dan ini langsung berkorelasi dengan risiko fatality serta konsekuensi hukum yang serius. Ya, selanjutnya ada analisis pertemuan audit pada risiko sedang dan risiko rendah. Di sini temuan pertama yang termasuk dalam resiko sedang yaitu adalah pengawasan charging. Jadi dari kondisi lapangan, proses charging tidak selalu diawasi secara langsung, dan pengawas yang ada belum tentu memiliki kompetensi atau sertifikat yang memadai. Padahal, berdasarkan kriteria keselamatan, tahap charging merupakan tahap kritis yang harus diawasi oleh personel kompeten karena beresiko menyebabkan misfire ataupun inisiasi prematur. Penyebab utama dari kondisi ini adalah keterbatasan jumlah juru ledak bersertifikat serta pengawasan yang belum mencakup seluruh titik kegiatan, dan dampaknya adalah meningkatkan resiko misfire dan potensi kecelakaan kerja. Selanjutnya adalah temuan pada resiko rendah, yaitu ketidaklengkapan dokumentasi. Jadi ditemukan bahwa blasting report itu tidak lengkap dan data penting tidak tercatat seperti bahan peledak, waktu, cuaca, dan juga hasil evaluasi. Penyebab dari temuan ini adalah pengisian dokumen yang masih manual sehingga rawan akan kelalaian dan juga sistem pelaporan yang belum optimal. Dampaknya adalah sulit dilakukannya evaluasi dan juga perbaikan serta lemah saat audit atau pemeriksaan. Lalu untuk tindakan korektif yang dapat dilakukan oleh perusahaan, pertama untuk tindakan segera atau bisa dilakukan dalam 0-7 hari. Fokus utamanya adalah pengendalian yang cepat gitu ya. Langkah yang dilakukan antara lain menghentikan sementara kegiatan peledakan, lalu melakukan investigasi fly rock dan juga mengukur jangkauan aktual, lalu mengamankan 4 lubang misfire dan melaporkan ke KAIT dalam waktu 24 jam. Lalu yang bisa dilakukan juga adalah menunjuk supervisor blasting tunggal dan juga blast checklist wajib ditandatangani. Selanjutnya adalah implementasi last man out sistem via konfirmasi radio.
Selanjutnya, pada jangka pendek, tindakan perbaikan ini difokuskan pada penguatan sistem dan juga prosedur. Di antaranya adalah penyusunan blast communication protocol tertulis dengan konfirmasi digital, lalu melakukan incoming inspection dan pre-charging inspection per unit, lalu memasang barikade permanen di semua titik masuk exclusion zone, dan physical area clearance wajib oleh dua petugas sebelum firing. Lalu untuk jangka menengah, tindakan ini tuh diarahkan dalam perbaikan yang lebih strategis dan juga berkelanjutan. Ini meliputi kajian ulang blast desain berbasis geologi, lalu refresher training identifikasi produk detonator cacat, dan formalisasi stop work authority secara tertulis, serta digitalisasi sistem dokumentasi peledakan. Kesimpulan dari hasil audit keselamatan yang dilakukan pada kegiatan blasting adalah sistem K3 di PT XYZ sudah mengacu pada regulasi yang berlaku, yaitu Permen ESDM nomor 26 tahun 2018 dan Kepmen ESDM nomor 1827 tahun 2018. Namun implementasinya di lapangan masih belum optimal, ditunjukkan dengan adanya temuan dengan resiko tinggi seperti fly rock, misfire, dan pelanggaran exclusion zone, temuan dengan risiko sedang berupa pengawasan charging yang tidak konsisten, dan temuan dengan risiko rendah berupa dokumentasi yang tidak lengkap. Setelah dilakukan analisis, ditemukan bahwa akar masalahnya adalah verifikasi sebelum firing yang lemah, kurangnya komunikasi dan pengawasan, serta kompetensi pekerja yang masih belum optimal. Rekomendasi perbaikan yang dapat kami berikan kepada PT XYZ adalah memperkuat blasting exclusion zone dan pengawasan di lapangan, meningkatkan kompetensi pekerja dengan melakukan sertifikasi juru ledak, menerapkan critical control management, kemudian menggunakan electronic detonator dan monitoring getaran atau PPV untuk mengontrol risiko fly rock dan mengoptimasi desain peledakan yang berbasis data lapangan. Tindak lanjut yang dapat dilakukan PT XYZ untuk menghindari terjadinya kejadian serupa di masa depan adalah melakukan audit lanjutan atau follow-up audit secara berkala setelah audit ini, melakukan monitoring berbasis risiko dan kinerja, menggunakan checklist dan sign-off sebelum melakukan kegiatan firing, mengembangkan indikator kinerja K3, serta memperkuat safety culture dan implementasi stop work authority di lapangan. Demikian pemaparan hasil audit yang telah kami sampaikan terkait kegiatan peledakan di area tambang terbuka pada PT XYZ. Kami berharap hasil audit ini dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya penerapan regulasi keselamatan dalam kegiatan pertambangan. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan.